Definisi hernia. Hernia berasal dari bahasa Latin atau herniae, yang merupakan penonjolan isi suatu rongga pada dinding jaringan tipis atau lemah pada rongga tersebut, baik secara kongenital maupun didapat, yang memberi jalan keluar pada setiap alat tubuh, selain yang bisa melalui jalan tersebut. Menurut Masjour 2009. Klasifikasi hernia. Yang pertama, menurut letaknya ada hernia inguinalis, yaitu hernia yang paling umum terjadi dan muncul sebagai tonjolan di sekitar selangkangan atau skrotum. Hernia inguinalis terbagi lagi menjadi dua, yaitu hernia direct dan hernia indirect. Hernia direct disebut direkta karena langsung menuju anulus inguinalis externa, sehingga meskipun arteri inguinalis interna ditekan bila klien berdiri atau mengejan, tetap akan timbul benjolan. Hernia indirect yaitu hernia yang terjadi melalui cincin inguinal dan melewati korda spermaticus melalui kanalis inguinalis, dapat menjadi besar dan sering turun ke skrotum. Yang kedua, hernia femoralis. Hernia terjadi melalui cincin femoral dan lebih umum terjadi pada wanita. Yang ketiga, hernia umbilikal. Pada umumnya terjadi pada wanita karena peningkatan tekanan abdominal, biasanya pada klien obesitas dan multipara. Yang keempat, hernia insisional. Terjadi pada insisi bedah sebelumnya yang telah sembuh secara tidak adekuat. Gangguan penyembuhan luka kemungkinan disebabkan oleh infeksi, nutrisi tidak adekuat, distensi, atau obesitas. Yang kelima, hernia sliding. Terjadi ketika kondisi sphincter kardia membesar yang memungkinkan suatu bagian lambung melewati rongga otak. Berdasarkan cara terjadinya, yang pertama ada hernia kongenital, yang kedua hernia akuisitas. Menurut sifatnya, yang pertama hernia reponibel dan yang kedua hernia irreponibel. Yang ketiga, hernia strangulan atau inkesarata. Etiologi hernia yang pertama, peningkatan tekanan intraabdomen. Yang kedua, bawaan sejak lahir. Yang ketiga, kebiasaan mengangkat benda-benda yang berat. Yang keempat, kegemukan. Yang kelima, batuk. Yang keenam, terlalu mengejan saat BAB atau BAK. Yang ketujuh, ada cairan di rongga perut. Yang ke-8, PPOK. Manifestasi klinis hernia menurut Dermawan dan Rahayuningsi 2010. Yang pertama, tanpa keluhan atau asimptomatis. Yang kedua, daerah hernia agak menonjol terutama pada saat berdiri. Yang ketiga, adanya nyeri dan demam. Yang keempat, mual dan muntah. Dan yang kelima, hernia tegang atau nyeri tekan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Melisa. Bisa kita lihat bareng-bareng di sini ada penjelasan mengenai tanda gejala hernia seperti predisposisi peningkatan tekanan interabdomen. Itu juga ada predisposisi kelemahan kongenital, itu terjadi karena defek kelemahan pada hiatus diafragma. Predisposisi peningkatan usia itu karena kelemahan otot dan kehilangan elastisitas hiatus diafragma. Bisa kita pahami dari kotak-kotaknya ini. Lalu selanjutnya pemeriksaan diagnostik pada hernia. Yang pertama ada pemeriksaan darah lengkap. Ini menunjukkan peningkatan sel darah putih dan ketidakseimbangan elektrolit. Yang kedua ada pemeriksaan urin, munculnya sel darah merah atau bakteri yang menyebabkan terjadinya infeksi. Yang ketiga ada pemeriksaan EKG. Yang keempat ada signar X menunjukkan abnormalnya kadar gas dalam usus atau obstruksi usus. Si hernia menurut Kluwer, Williams dan Wilknes 2012 itu meliputi struktur esofagus. Yang kedua incarcerata atau pada hernia paraesofagus. Ini kondisi ketika usus terjebak di dinding perut atau di dalam kantung hernia. Lalu yang ketiga
yang terkait dengan penyakit reflux gastroesofagus. Yang keempat ada anemia defisiensi besi, yang kelima batuk kronis, dan yang keenam itu ada disfagia. Penata laksanaan medisnya meliputi yang pertama itu ada pembedahan, yang kedua ada herniotomi. Herniotomi ini eksisi kantung hernianya saja pada pasien anak. Yang ketiga ada herniorafi. Herniorafi ini membuang kantung hernia disertai tindakan bedah plastik. Slide selanjutnya adalah asuhan keperawatan hernia pada anak. Mulai dari biodata. Nama Ana, usia 7 tahun, laki-laki, jenis kelaminnya agamanya Islam, pendidikannya masih SD, pekerjaannya tidak bekerja, sukunya Jawa, kebangsaannya Indonesia. Tanggal MRS-nya adalah 10 Januari 2020, jam MRS-nya adalah jam 9, tanggal pengkajiannya tanggal 11 Januari 2020. Jam pengkajiannya jam 7 pagi, alamat Jalan RA Kartini Pandan, diagnosa medisnya hernia scortalis post operasi herniotomi. Selanjutnya adalah data fokus. Dan data fokus yang pertama adalah dari DS klien mengatakan nyeri, P-nya nyeri pada perut bagian bawah pusat atau umbilikus karena luka operasi. Q-nya adalah nyeri seperti tertusuk benda tajam, R-nya itu di bagian kanan bawah perut, S-nya itu skala nyeri 6 atau sedang. T-nya nyeri T muncul setiap saat, terutama pada klien bergerak dan sering muncul pada malam hari. DO yang pertama adalah KU badan lemah, kesadaran kospos mentis, tanda-tanda vitalnya nadinya 90 kali per menit, penapasannya atau RR-nya 26 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, berat badannya 15 kg, ekspresi wajahnya meringai seperti kesakitan, pasien tampak meringai bagian perut dan tampak hati-hati dalam melakukan pergerakan. Pada klien yang kedua atau DS yang kedua, klien mengatakan tidak nafsu makan, mual tetapi tidak muntah. Pada abdomen di klien terdapat luka operasi pada kuadran abdomen bagian bawah atau umbilikus, panjang luka kurang lebih 7 cm. Terdapat jahitan simpul sebanyak 10 simpul, keadaan luka bersih, tidak terdapat pus. Klien mengatakan tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri, yaitu dengan bantuan keluarganya. Pasien tampak pucat, mukosa bibir kering, porsi makanan tidak habis atau dalam kurung habisnya cuma 7 sendok saja. Selanjutnya adalah analisa data. Yang pertama, dari DS yang pertama, klien mengatakan nyeri. P-nya nyeri pada perut bagian pusat atau umbilikus karena luka operasi. Q-nya nyeri seperti tertusuk benda tajam, R-nya di bagian perut bagian bawah, kanan bagian bawah, S-nya skala nyeri 6 atau sedang, T-nya nyeri muncul setiap saat, trauma saat klien bergerak dan sering muncul pada malam hari. DO-nya ekspresi wajah meringai, pasien tampak memegangi bagian perut dan tampak hati-hati dalam melakukan pergerakan. Pada abdomen klien terdapat luka operasi pada kuadran abdomen bagian bawah umbilikus. Panjang luka kurang lebih 7 cm, terdapat 10 simpul jahitan. Keadaan luka bersih, tidak terdapat pus. Problemnya gangguan rasa nyaman, nyeri. Etiologinya adanya insisi dari pembedahan. Yang kedua, DS-nya yaitu klien mengatakan tidak nafsu makan, mual tetapi tidak muntah. DO-nya terlihat berat badan 15 kg, tampak pucat, mukosa bibir kering, porsi makanan tidak habis atau 7 sendok saja, adanya mual dan muntah. Problemnya di fisik nutrisi, etiologinya mual dan muntah.
Yang DS yang ketiga yaitu klien mengatakan tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri, yaitu dengan bantuan keluarganya. DO-nya keadaan umum pasien lemah, klien kehilangan tonus otot karena luka operasi, mandi dan mobilisasi eliminasi dibantu oleh keluarga. Problemnya intoleransi aktivitas, keterbatasan rentang gerak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagnosa keperawatan. Dari data-data di atas, diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil yang pertama, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan adanya insisi dari pembedahan. Diagnosa yang kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan adanya mual. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan adanya keterbatasan rentang gerak. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam intervensi. Intervensi untuk diagnosa yang pertama, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan nyeri hilang. Dengan kriteria hasil, pasien mengungkapkan rasa nyeri hilang, bebas dari rasa nyeri, dapat tidur dengan nyenyak, ekspresi rileks, dan TTV dalam batas normal. Selanjutnya, intervensi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, lakukan pendekatan dengan pasien dan klien dengan komunikasi yang baik. Yang kedua, catat lokasi, intensitas, durasi, dan penyebaran rasa nyeri. Yang ketiga, beri penjelasan pada keluarga pasien penyebab dari rasa nyeri tersebut. Yang keempat, anjurkan teknik distraksi dan relaksasi. Distraksi ini gunanya untuk mengalihkan rasa nyeri tersebut dan relaksasi ini untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, beri dorongan pada pasien untuk melakukan mobilisasi secara mandiri dan bertahap. Dan yang terakhir, yang keenam, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat analgesik atau obat untuk pereda rasa nyeri. Selanjutnya, untuk diagnosa yang kedua, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nutrisi terpenuhi. Dengan kriteria hasil, yang pertama, nafsu makan bertambah. Yang kedua, porsi makan habis 1 porsi. Dan yang ketiga, berat badan bertambah. Berat badan pasien di sini yaitu 15 kg. Pada umumnya, anak usia 7 tahun berat badannya adalah 23 kg. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pastikan pola diet biasa pasien yang disukai. Ini berguna untuk menambah nafsu makan pasien. Yang kedua, awasi pemasukan dan pengeluaran serta berat badan secara periodik. Ini berguna untuk memantau apakah berat badan bertambah atau tidak. Yang ketiga, dorong pasien untuk makan sedikit tapi sering dengan TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Dan yang keempat, kolaborasi dengan ahli gizi dalam pemberian asupan nutrisi pada pasien. Selanjutnya, untuk diagnosa yang ketiga, tujuan dan kriteria hasil. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan intoleransi aktivitas dapat teratasi. Dengan kriteria hasil, yang pertama, pasien tidak lemah. Yang kedua, pasien dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Dan yang ketiga, pasien tidak takut untuk bergerak lagi. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kaji kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, awasi TTV selama dan sesudah aktivitas. Yang paling kelihatan adalah respirasinya. Yang ketiga, bantu pasien memilih posisi yang nyaman. Yang keempat, dorong partisipasi pasien. Di sini yang dimaksud adalah memberikan semangat pada pasien untuk melakukan mobilisasi secara mandiri. Yang kelima, dorong dukungan dan bantuan keluarga dalam latihan gerak. Di sini karena perawat tidak selama 24 jam ada di samping pasien, maka dari itu kita perlu berkolaborasi dengan keluarga. Yang keenam, pastikan suasana tenang dan pertahankan tirah baring. Yang ketujuh, bantu ambulasi pasien sesuai dengan